Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai penata layanan. Dan topik hari ini adalah tingkah laku orang Kristen. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Pendeta Doni Krisutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, Tuhan menyertai. Menyertai hari ini sampai selesai Pendeta ya. Oke, baik. Pendeta, pada saat ini pelajaran kita tentang tingkah laku orang Kristen. Nah, bagaimana seharusnya tingkah laku orang Kristen ini? Tingkah laku orang Kristen seharusnya mencerminkan akan karakter Allah. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Namun apa yang dimaksud dengan sempurna? Sempurna berasal dari kata teleios, yang berarti telah mencapai akhir atau maksudnya, atau lengkap. Juga bisa berarti dewasa. Kita dapat lihat ini di Gingrich Greek New Testament Lexicon, di mana itu mengartikan teleios sebagai mature, sebagai yang sudah dewasa atau matang, atau telah mencapai akhir dari maksud itu. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, kita dapat lihat arti yang lain di sana. "Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang." Teleios digunakan sana, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi di kalangan mereka yang telah matang, kalangan yang telah dewasa. Jadi di dalam hal ini, ketika dikatakan sempurna, dalam arti pertumbuhannya itu sesuai dengan prosesnya. Nah, di dalam hal ini kita dapat melihat ketika dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kesempurnaan Bapa itu adalah absolut Allah. Tapi bagaimana kesempurnaan manusia? Kesempurnaan manusia itu mengalami proses, proses di mana di dalam masing-masing tahapnya itu kita diharapkan sempurna di sana. Baik, terima kasih Pendeta. Pendeta sudah sampaikan sempurna, bahkan proses juga sudah disampaikan. Yang saya mau tanyakan Pendeta, bagaimana proses sempurna itu? Nah, itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 11 dikatakan, "Tetapi jika yang sempurna tiba," nah itu dari bahasa Yunani teleios, "maka yang tidak sempurna itu meros, itu akan lenyap." Jadi dan kemudian dilanjutkan ayat 11. "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak." Jadi itu sempurna sebagai anak. Cuma kesempurnaan anak-anak dengan orang dewasa kan berbeda. Demikian juga kita bisa sempurna. Tahap kita sekarang, kita bisa sempurna atau utuh, atau kita bisa sesuai dengan pertumbuhannya. Ketika anak-anak, kesempurnaannya sebagai anak-anak. Dan kemudian dikatakan, "Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu." Jadi kita pun begitu, mengalami satu proses. Yang pertama ketika kita anak-anak, pola pikir, pemahaman kita seperti anak-anak. Ketika kita remaja, kita lebih lagi, kita sempurna sebagai remaja. Ketika dewasa, sempurna sebagai orang dewasa. Nah, jadi yang tidak sempurna adalah mestinya
umurnya sudah dewasa, tapi kalau pikirannya, cara eh, berpikirnya masih seperti anak-anak, itu yang jadi masalah. Iya. Namun dalam hal ini, inilah arti kesempurnaan itu. Jadi ada orang, wah sama seperti bapak-bapak kan sempurna banget, dia kan absolut. Nah, di dalam teks yang kita baca, hendaklah kamu sempurna sama seperti. Jadi dalam hal ini, Bapa sempurna dalam keadaannya sebagai Allah. Tentunya kita bisa sempurna dalam keadaan kita sebagai manusia di sana. Dan dengan demikian, setiap tahap perkembangan kita bisa sempurna sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itulah kata teleios di sana. Ya. Terima kasih pendeta. Jadi setiap tahap perkembangan adalah sempurna sesuai dengan kapasitasnya. Wah, luar biasa. Kalau begitu pendeta, apakah kita secara pribadi ini bisa sempurna dengan kuasa kita sendiri? Ya, di dalam Alkitab dikatakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi kalau menurut kita sendiri, kekuatan kita, kedagingan kita itu lemah. Susah untuk menurut, ya. Susah untuk berperilaku yang baik, ya, karena kita sedang berbicara tentang perilaku Kristen. Ya, adalah susah bagi kita untuk menuruti Allah. Karena kecenderungan kita setelah kita jatuh dalam dosa adalah berbuat dosa. Nah, tetapi roh itu penurut. Nah, roh itu yang selalu menuntun, memelihara kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau kita terima Yesus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tadinya kita memiliki pola hidup yang tidak baik sebagai orang Kristen. Kita bisa memiliki pola hidup yang baik sebagai orang Kristen. Bisa berubah kita oleh karena ada kuasa dalam diri kita, yaitu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kalau diri kita sendiri, tidak ada yang diharapkan yang baik yang bisa dilakukan di sana. Iya. Nah, di dalam Markus 9 ayat 24, suatu kali ada keputusasaan dari seorang bapak yang anaknya pada waktu itu menderita. Dan dia anaknya itu dirasuki setan. Nah, kemudian pada waktu itu Yesus datang dan Yesus berbicara kepadanya dan dia katakan, kalau bisa Tuhan sembuhkan. Kalau bisa. Kan itu menunjukkan nada keraguan. Terus orang tua ini katakan, mengerti bahwa Yesus melihat keraguan di dalam hatinya. Dia katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi di dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan, ya, kepada kita, menolong kita untuk supaya kita percaya kepada Tuhan, ya. Jadi kita manusia yang lemah, kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan kuasanya, karena hanya dengan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, terima kasih. Tidak boleh kita pribadi sendiri pendeta, ya. Harus ada kuasa Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas hidup yang diharapkan Tuhan? Ya, kualitas hidup yang diharapkan Tuhan tentunya yang terbaik. Tuhan selalu menginginkan kita memiliki kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya, seutuhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Jadi kualitas bagaimana? Sempurna dan tak bercacat, itu yang Tuhan harapkan. Iya.
Jadi kalau kita belum bisa ke sana, ya bertumbuh ke arah sana. Ya pelan-pelan, ya Tuhan akan menuntun kita. Tapi jangan merasa, wah kita tidak bisa mencapai tahap itu. Ingat, tahap pertumbuhan kita, kalau kita bergantung dan kita bertumbuh, meskipun itu pelan, ya, namun kita bisa sempurna di dalam Tuhan. Karena ketidaksempurnaan kita itu jelas Tuhan yang akan sempurnakan. Ya, yang penting kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dia akan menuntun kita perlahan demi perlahan. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi itulah kualitas hidup yang diharapkan Tuhan, bahwa roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kita kan ada tubuh waktu kita diciptakan, tubuh dan roh. Tubuh tambah roh itulah jiwa, dimana kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi dalam hal ini, inilah kualitas yang diharapkan Tuhan kepada kita. Nah, kalau begitu pendeta, ke arah mana kualitas perilaku orang Kristen? Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, ya, ke arah mana? Inilah yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ke arah sini kita harus perilaku kita. Perilaku kita harus memikirkan akan hal-hal yang benar, hal yang suci, yang adil, dan sebagainya di dalam Tuhan. Jadi dengan demikian kita bersyukur oleh karena kita diberikan kuasa untuk bertumbuh ke arah yang seperti ini di dalam Tuhan. Ya. Terima kasih pendeta. Lebih jauh lagi, bagaimana kalau standar hidup kita berbeda dengan dunia ini? Ya, kalau lingkungan kita, contohnya sekitar kita tidak menunjukkan akan dukungan untuk hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya paling tidak dari sini kita bisa memilih kehidupan yang seperti apa. Tentunya kita milih hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab, di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi kalau di sekitar kita tidak mendukung, ya pertama, ya kalau kita mau tetap hidup dalam lingkungan seperti itu, kita harus menunjukkan karakter yang berbeda. Karakter yang betul-betul Tuhan inginkan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi dikatakan pada ayat ini, berubahlah. Kata berubah ini adalah berasal dari ya ada hubungannya kalau kita pelajari dulu di sekolah, metamorfosis, ya, perubahan dari apa, kepompong, ya, menjadi kupu-kupu, ya kan. Pada waktu perubahan kan tidak gampang itu, ya, dari kepompong, ya, dia kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, orang Kristen diharapkan seperti itu. Kita ada perubahan dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi di dalam hal ini Tuhan mengharapkan supaya kita itu tidak serupa dengan dunia ini. Ya, ya, dalam hal tentunya dalam hal rohani, ya, dalam hal yang baik, ya. Ya, tetapi kita berubah. Kalau kita seperti dunia ini, kita harus berubah. Dan perubahan itu terjadi hanyalah jika kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 17 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran. Jadi lihat ada perubahan. Tadinya hamba dosa, senang melakukan hal yang melawan firman Tuhan. Sekarang kita senang untuk mentaati pengajaran Tuhan yang telah diteruskan kepada kita. Nah, melalui firman Tuhan ini tentunya mestinya mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus tetap setia mengikuti apa yang Tuhan katakan, meskipun di sekitar kita nampaknya berbeda. Nah, pola hidup kita, ya, kemudian kata-kata kita, ya, pola pikir kita. Kalau tidak, ya, tentunya kita harus mencari lingkungan yang baru daripada kehidupan kekristenan kita yang dikorbankan. Dalam arti justru kita kehilangan kehidupan yang kekal. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih pendeta sudah dijawab dengan baik. Tapi kita mau break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam The Present Truth. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth. Kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang masa. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tingkah laku orang Kristen. Dan pada saat ini ada pertanyaan yang baru yang kita akan tanyakan kepada Pendeta Doni. Apakah prinsip perilaku pengikut Kristus yang perlu dijaga? Ya. Silakan Pendeta. Aku menjawab di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, kata Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, perilaku kita, lakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau kita pergi rekreasi, contohnya, itu juga apapun itu ya untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi apakah rekreasi kita perlu bertanya, apakah rekreasi kita ini memuliakan Allah atau tidak? Apakah kegiatan saya ini memuliakan Allah atau tidak? Apakah apa yang saya makan ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat tubuh saya sehat sehingga kemudian saya bisa memuliakan Allah? Apakah minuman ini cukup sehat atau tidak? Dan itulah hal-hal yang kita perlu ingat. Bukan hanya itu, tapi dalam segala sesuatu, dalam membuat keputusan, yang kita perlu dahulukan ingat adalah apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Nah, jadi inilah prinsip pengikut Kristus yang perlu dijaga. Ada 1001 macam keputusan yang kita buat setiap hari. Dan satu hal saja yang perlu diingat, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita tidak tahu, ya, yang jelas kita ambil keputusan yang kita tahu mana yang benar. Kalau itu salah, pasti ada cara Tuhan membenarkan kita kalau kita tidak berkeras hati. Nah, kadang-kadang kita memutuskan berdasarkan keinginan daging kita. Nah, itu yang repot, akan susah untuk dibelokkan oleh Tuhan kalau kita sendiri pun tidak mau. Tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, itu akan sangat baik menolong kita di dalam mengatur perilaku kita setiap hari. Ya. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, bentuk hiburan yang bagaimana yang seharusnya orang Kristen miliki? Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, kita lihat bagaimana hiburan yang meninggikan akhlak, karakter, dan kesehatan kita itu yang lebih diprioritaskan ketika kita memilih bentuk hiburan. Di dalam ayat ini dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, hiburan yang kita cari pun juga seperti itu. Ya, apakah ini berhubungan atau memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, kembali lagi ayat yang Filipi 4 ayat yang 8 ini penting untuk melihat ke arah direction mana, arah mana, ya.
yang kita perlu ikuti. Saudara-saudara semua yang baik, semua yang benar, semua suci. Nah, kita tanya, apakah hiburan yang kita pilih itu menuntun kita kepada pikiran yang lebih baik? Apakah menolong kita membentuk karakter yang menyerupai Tuhan atau tidak? Ya. Apakah ini meningkatkan kesehatan? Apakah ini meninggikan karakter lebih menyerupai Tuhan? Apakah ini hal yang positif untuk kita lakukan? Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu pikirkan. Hiburan apapun itu. Hiburan apapun itu. Apakah ini cukup efektif untuk mengisi waktu luang yang ada? Nah, apakah ini dapat meninggikan atau membuat saya lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Atau ya, apakah ini cukup sehat untuk dilakukan atau tidak? Nah, ada hal-hal yang seperti itu yang kita perlu pikirkan. Karena hidup ini berharga. Dan hidup ini ada, Tuhan berikan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ketika kita mengaku kita anak-anak Abraham, Abraham dipanggil untuk menjadi berkat. Kita pun juga seperti itu. Jangan hiburan kita justru membuat kita sakit, ya. Membuat kita waktu terbuang, waktu yang bisa digunakan untuk menolong orang atau untuk melakukan hal positif lainnya berkurang karena waktu yang kurang bijaksana untuk dilakukan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan jawaban yang sangat luar biasa. Kami pun dapat mengerti semua itu. Dan Pendeta, pada saat ini untuk pertanyaan selanjutnya, apa prinsip menjaga kesehatan di Alkitab? Di dalam Roma 12 ayat yang 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ini prinsip menjaga kesehatan dalam Alkitab adalah apa saja yang kita pilih yang mendukung tubuh kita tetap sehat. Ya. Karena inilah tubuh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah menjaga tubuh kita. Ketika bilang tubuh ya tentunya pikiran termasuk di dalamnya. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya kan? Dan jiwa adalah seluruh hidup kita ini, ya. Jadi hidup kita inilah yang perlu dijaga kesehatannya. Dan ketika kita menjaga itu dengan baik, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, itu adalah bentuk ibadah. Jadi menjaga kesehatan itu adalah bentuk ibadah, ya. Karena inilah yang Tuhan telah berikan, hidup inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi di dalam hal ini Tuhan merindukan kita menjaga kesehatannya. Ya, sebagai seorang penata layan, ya, kita pelajari di episode sebelumnya, kita harus menjaga apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pola hidup, makanan, minuman itu pun kita harus jaga yang baik, yang sehat dan yang berkenan kepada Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi Pendeta sempat sampaikan tadi makanan atau minuman. Jadi Pendeta, pertanyaan sekarang, makanan yang bagaimana yang dikehendaki Allah? Nah, di episode sebelumnya kita sedikit telah membahas itu. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dekat lagi tentang hal ini. Tentunya makanan yang bagaimana? Makanan yang menyehatkan. Yeah. Pilihlah makanan yang terbaik, yang menyehatkan pada di mana saja kita
berada. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Ini makanan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, dengan jelas dikatakan itulah makananmu. Kejadian 3:18 juga katakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, tumbuh-tumbuhan. Kemudian berikutnya, ini setelah jatuh dalam dosa. Ya. Nah, setelah air bah, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya, jadi ini daging diberikan. Dan aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, dalam Kejadian 9 ayat yang ketiga. Nah, setelah itu di dalam Kejadian 7 ayat yang kedua, ya, ayat sebelum Kejadian 9, dari situ Nuh sebenarnya sudah tahu ada yang haram dan ada yang tidak haram. Ya, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini pada waktu di Kejadian 9, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Segala yang bergerak. Padahal di Kejadian 7, dia sudah tahu ada binatang yang tidak haram dan ada binatang yang haram. Jadi apa maksudnya ini? Apakah setelah air bah itu berubah semua boleh? Lah, lucunya, kalau demikian pengertiannya, di Kejadian 7 ada yang haram dan tidak haram. Lalu kemudian semua boleh setelah air bah. Lalu di dalam Imamat pasal 11, ketika ada haram dan halal, kenapa itu kembali? Sepertinya Tuhan jadi tidak konsisten. Iya. Ya, dari sini kita mengerti bahwa ketika dikatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, kan berarti sudah tidak ada lagi haram dan halal. Atau haram dan tidak haram. Kenapa? Di ayat selanjutnya dikatakan, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Emangnya tumbuh-tumbuhan hijau semuanya itu makanan? Kan ada yang tidak bisa. Iya. Sampai sekarang kalau daun ganja pun ya itu tidak bagus. Iya kan? Nah, kemudian daun-daun atau yang beracun, itu kan juga tidak bagus. Bukan berarti itu makanan. Nah, segala yang bergerak yang disebut makanan adalah yang bisa memang dimakan sebagai bentuk makanan, yaitu apa yang sudah diberitahukan oleh Tuhan. Ya, tentunya ketika dikatakan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, ya. Lalu dikatakan yang menarik adalah kalau dikatakan semua bergerak yang hidup, wah hidup gerak lalu dimakan, kan tidak begitu maksud dari ayat ini. Manusia juga Iya, hidup bergerak juga dan hidup juga. Nah, kan tidak begitu maksudnya. Nah, jadi segala bergerak yang hidup yang bisa tentunya menjadi makanan. Iya. Dan semuanya sudah dikatakan bahwa ada makanan apa yang disebut haram dan halal. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih mudah untuk mengertinya karena disebut clean and unclean. Jadi yang bersih dan tidak bersih. Masa Tuhan memberikan yang tidak bersih? Bukankah di dalam Alkitab katakan bahwa sedangkan kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, ya. Masa Bapa di sorga tidak? Masakan kalau kita anak minta roti kita kasih ular? Ya. Tetapi kalaupun demikian Bapamu di sorga jauh lebih baik, kan begitu Alkitab katakan. Nah, jadi kalau Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang merusak kesehatan kita. Nah, jadi kenapa kita mau makan semua? Itu karena hawa nafsu kita yang tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Iya. Nah, kita lihat juga kan sampai kepada pada waktu Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-11 pada waktu itu, ketika dia dapat kayak binatang yang menjalar semua yang haram, makan. 3 kali disuruh makan.
Tapi Petrus katakan, tidak pernah masuk sesuatu yang haram di dalam mulutku. Nah, itu terjadi jauh setelah Yesus naik ke sorga. Yesus tidak memalangkan itu juga tidak memalangkan itu di kayu salib, ya. Karena murid-muridnya tidak makan makanan yang haram. Lalu kemudian dikatakan, ayat selanjutnya, ketika Tuhan berkata, apa yang aku haramkan tidak boleh kamu haramkan. Tetapi konteksnya itu berbicara apa? Berbicara tentang orang. Kita tidak boleh menyebut orang itu najis. Ayat itu sendiri menerangkan, apa yang dikatakan oleh Allah halal tidak boleh diharamkan. Itu berbicara tentang orang. Kita tidak boleh menyebut orang najis, tidak mau salaman, dan sebagainya. Kita menganggap dia najis dan kita suci. Ya, jadi ini berbicara tentang penginjilan orang Yahudi yang tidak mau menginjil kepada orang yang non-Yahudi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan makanan itu yang baik, makanan yang menyehatkan. Nah, di dalam kitab Imamat diberikan jelas di sana, ya, di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 3 dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, beginilah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Nah, kemudian di ayat yang ke-9, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi Tuhan bukan pelit untuk melarang kita makan ini dan makan itu. Tidak. Perhatian Tuhan adalah untuk kebaikan kita, kesejahteraan hidup kita. Nah, jadi hal ini sekali lagi bukan masalah makan atau tidak makan, tapi masalahnya kita mau hidup sehat yang lebih baik atau hidup dengan gelojoh. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, berbicara tentang ini, ikan bersirip dan bersisik, ya. Angkatan Laut Amerika itu mengatakan kalau dia punya tentara, dia hidup di tengah laut, gitu, tidak ada makanan yang bisa dimakan, hanya ada ikan di laut. Dianjurkan bahwa kalau pilih makan itu ikan, maksudnya adalah ikan yang bersirip dan bersisik. Ya. Kenapa? Karena itu lebih aman untuk dimakan. Ya, untuk dimakan. Jadi dari sekarang baru kita tahu kenapa dulu bangsa Israel kan tidak dikasih tahu apakah secara detail. Cuma mereka beriman, mereka percaya, dan kita pun juga diberikan hal-hal seperti ini adalah supaya kita boleh hidup dengan lebih baik, lebih sehat, dan tentunya supaya kita lebih nyaman di dalam memuliakan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta sudah menjelaskan makanan yang bagaimana yang dikehendaki Allah itu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain pendeta, tapi ditahan dulu karena setelah ini kita masih ada break. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang tingkah laku orang Kristen. Kita lanjutkan pertanyaan kita. Pertanyaan sini ialah cara berpakaian yang bagaimana yang dikehendaki Allah, yang tadi makanan dan sekarang cara berpakaian. Silakan pendeta. Ya, pada segmen ini tentunya kita kan berbicara tentang tingkah laku orang Kristen. Ya. Ada makanan, ya, tentang apa hiburan yang kita pilih. Nah, sekarang kita tentang berpakaian. Berpakaian yang bagaimana?
Di dalam Alkitab dikatakan pakaian yang sederhana, yang bermoral, dan yang sehat tentunya. Dan yang lebih menunjukkan keindahan ciptaan Tuhan dalam hal keindahan tabiat ya yang Tuhan ciptakan di dalam hati kita ya. Jadi apa yang kita pakai kan mencerminkan siapa kita. Itulah sebabnya yang sederhana, yang bermoral dan yang sehat itu yang menjaga kesehatan, karena kalau yang terlalu ketat sehingga pencernaan pun terjepit, nah itu kan kurang baik dan kurang sehat. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ya. Jadi dan ini bukan hanya dengan untuk perempuan juga, prinsipnya juga sama juga untuk pria, yaitu yang pantas. Tentunya pria juga harus yang pantas, ya kan? Dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Kenapa berkepang-kepang? Karena butuh waktu lama ini untuk berkepang-kepang, ya. Dan jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, ya. Ya, memang mahal relatif bagi orang. Coba apa maksudnya yang mau ditekankan di sini? Jangan berpakaian itu untuk menonjolkan diri. Ya, bukan untuk menonjolkan diri. Atau ada orang yang supaya menarik perhatian orang kepada dia. Ya, kita harus menarik perhatian orang kepada Tuhan, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Nah, jadi ini prinsipnya, simplicity, sederhana, tapi tentunya dengan sopan dan pantas. Nah, ini bukan berarti kita ya memang relatif kemampuan ekonomi orang mahal berbeda, ya kan? Ada orang yang 500.000 mahal, atau ada yang menganggap oh itu murah. Itu tergantung motifnya juga sih, ya. Karena kita lihat kalau yang agak mahal sedikit lebih awet, itu lebih ekonomis daripada yang murah yang gampang rusak-rusak terus, ya kan? Itu, tetapi maksudnya di sini adalah mana yang bagi kita lebih ekonomis tapi bagus, ya, sopan dan representatif, ya. Nah, tetapi pakaiannya itu juga sehat ketika digunakan, ya. Dan dari semuanya itu yang paling penting adalah kita mempunyai karakter yang baik, yang untuk dilihat orang seperti itu. Nah, kemudian di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 5 itu dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Jadi rupanya mengepang-ngepang rambut itu adalah bentuk perhiasan kan pada zaman itu. Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi karakter, itulah perhiasan kita. Jadi kesederhanaan itu dituntut, ya, dari kita sebagai orang Kristen. Dan ini adalah pola hidup Kristus. Kita lihat dia Allah, dia yang punya alam semesta. Tapi waktu dia datang, semaraknya pun tidak ada, kata di dalam Alkitab. Sehingga tidak seorang pun menginginkannya. Nah, Yesus sangat sederhana, dan pengikutnya harus menunjukkan bagaimana seharusnya kita. Ya bagus, oke. Representatif, oke. Tetapi bagaimana? Apa yang kita mau tunjukkan sebenarnya? Yang kita mau tunjukkan adalah karakter yang baik. Pakaian hanyalah secara luar, tetapi pakaian menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ya, apakah kita ini umat Tuhan atau tidak?
Nah, jadi di dalam hal ini kita berpakaian pun menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen itu. Baik, terima kasih pendeta. Bagaimana dengan penggunaan alkohol? Ya, di dalam Alkitab jelas dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 13, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi banyak orang muda yang melakukan tindakan yang mereka tidak akan lakukan ketika mereka dalam kondisi normal. Tetapi ketika orang mabuk, hal-hal yang disesali seringkali banyak terjadi. Itu orang muda, rumah tangga pun begitu. Banyak kekerasan dalam rumah tangga juga karena alkohol. Jadi di dalam hal ini ketika tingkah laku orang Kristen adalah memuliakan Tuhan. Segala tingkah laku yang membuat Tuhan tidak dipermuliakan itu harus ditinggalkan. Itu aja prinsipnya, sederhana. Nggak repot kok di dalam Alkitab ini. Kalau kita lihat, kalau efek dari anggur atau minuman keras, minuman beralkohol ada seperti itu, ya tidak baik bagi orang Kristen untuk meminumnya. Nah, namun di dalam Alkitab ada juga dikatakan jangan hanya minum air saja, tambahkan anggur sedikit. Nah, ada kan di dalam Alkitab, oleh karena pencernaanmu kurang baik. Jadi di sini kalau itu untuk kebaikan, ya. Kalau itu untuk obat, ya. Tapi kalau minum yang kemudian mabuk itu kan, ya, semua ciptaan Tuhan ada maksudnya. Tetapi semuanya bisa diselewengkan kalau motivasi kita itu tidak benar. Ya. Jadi di dalam hal ini penggunaan alkohol yang tentunya dapat membuat orang itu kehilangan pandangan yang benar tentang Tuhan. Nah, itu yang perlu untuk dihindarkan. Di dalam Efesus 5 ayat 18 juga berkata seperti itu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi anggur yang memabukkan ini sangat tidak dianjurkan di dalam Alkitab. Dan di dalam 2 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk, makan, minum bersama-sama dengan kamu. Jadi umat Tuhan harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Ya, kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Ya, mungkin tadinya kita bertahan, tapi kalau tiap hari dan dibujuk terus-menerus, ya bisa jadi satu saat kita juga akan jatuh terhadap hal itu. Ya, kita lihat sendiri anak-anak dari Lot. Ya, ketika mereka tinggal dekat dengan Sodom, dan apa yang terjadi sedikit atau banyak itu pada akhirnya terpengaruh di sana. Jadi sebisa mungkin kita memiliki lingkungan yang baik, yang bertumbuh secara rohani. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Lebih jauh lagi dalam kehidupan kita ini, apakah Alkitab pada prinsipnya melarang rokok dan narkotika? Ya, prinsipnya sama. Apakah itu memuliakan Allah? Kalau itu merusak tubuh, ya untuk apa? Segala sesuatu yang merusak tubuh, yang merusak akan citra gambar Allah, itu harus dihindarkan. Di dalam Ulangan 29 ayat 18 dikatakan, janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Jadi kalau seumpamanya di situ ada di rokok itu, kalau memang menghasilkan racun, ya untuk apa? Apa gunanya? Ya. Dan demikian juga dengan narkotik, ya. Obat bius, ya. Tapi obat bius digunakan juga untuk kalau orang operasi, ya kan? Jadi masing-masing ada gunanya. Tetapi kalau itu dikonsumsi dalam keadaan yang tidak perlu, ya itu harus ditinggalkan. Karena apa? Karena itu akan merusak tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20
yang berulang-ulang kali ini sudah kita baca. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ya, kita tahu bahwa penggunaan rokok, narkotik itu kurang sehat. Kenapa kita harus menggunakannya? Sebaiknya ya jangan untuk itu. Jadi segala sesuatu yang merusak tubuh, segala sesuatu yang merusak citra Tuhan dalam hidup kita, nah itu yang harus dihindarkan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, jadi di dalam ini kita diingatkan terus-menerus oleh firman Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jaga kesehatannya, jaga kebersihannya. Karena kita adalah penatalayan Tuhan. Tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan yang telah menebus kita dengan harga yang mahal. Luar biasa. Terima kasih pendeta. Bagaimana dengan istirahat? Ya. Apakah Alkitab berkata tentang istirahat? Ya, di dalam Alkitab bahkan Tuhan berikan kepada setiap manusia istirahat setiap pekan. Ya. Setiap pekan. Itulah hari Sabat ya, yang kita sudah pelajari. Di dalam Keluaran 20 ayat 10 dikatakan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi dalam hal ini Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Hal-hal yang disampaikan di dalam kehidupan kita adalah untuk memelihara kita tetap utuh dan sehat di dalam Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Jadi Yesus di dunia ini pun, ya, dia juga menunjukkan adanya concern atau perhatian yang baik kepada murid-muridnya untuk mengambil waktu beristirahat. Ya, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, ini kan kita juga kan sibuk ya, dan sehingga untuk cari waktu makan pun murid-murid Yesus pun sulit ya. Tetapi Yesus menghindar pergi ke tempat yang lebih sunyi di sana, sehingga dengan demikian dia boleh ada waktu untuk istirahat dan bersama dengan murid-muridnya. Baik, terima kasih pendeta. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya stres manajemen yang dimiliki oleh orang Kristen? Ya, di dalam Lukas 12 ayat 25 dan 26 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi kadang-kadang kita stres ya, kita ini waduh, bagaimana ini masalah yang belum terjadi pun yang masih ya jauh ke depan. Tahun depan saya nanti dapat kerjaan di mana atau sebagainya. Padahal itu yang dia sudah ada kerjaan sekarang, tapi sudah berpikir yang lain. Dan di dalam Alkitab, kekhawatiran itu tidak menambahkan apapun di dalam hidup kita. Ya. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ya, hal yang kecil aja kita tidak bisa buat bergantung kepada Allah. Ya, apalagi akan hal-hal yang besar. Di sini Alkitab mengatakan kan ada Tuhan yang memberikan kepada kita jaminan. Jadi kekhawatiran kita perlu serahkan kepada
kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, inilah stress management. Kita punya Tuhan kok. Jadi kita jangan khawatir seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ya. Dan kemudian dikatakan dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Jadi dengan demikian kita berpikir sedikit demi sedikit. Oke, jadi tidak membebani semua di dalam pemikiran kita. Membebani pikiran kita yang sebenarnya tidak perlu. Banyak kekhawatiran yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tapi itulah manusia, mudah untuk khawatir. Dan di dalam 1 Korintus 7 ayat 32 dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah, jadi di sini kata-kata Rasul Paulus menunjukkan kepada kita, sebagai orang Kristen, biarlah kita betul-betul percaya kepada Tuhan, ya, dan hidup kita taruh di dalam lengannya, karena perlindungan Tuhan itu besar bagi kita. Luar biasa. Terima kasih pendeta. Semua pertanyaan yang sudah saya tanyakan sudah dijawab. Dan pada saat ini pendeta boleh ringkaskan. Ya, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan Ia mau agar kita menikmatinya dengan sukacita. Dalam memelihara standar kehidupan Kristen, kita tidak dibiarkan sendiri. Ada kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kita untuk menurut dan menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala aktivitas umat Tuhan, dalam memilih tontonan, bacaan, musik, makanan, minuman, pakaian, dan segala aspek kehidupan lainnya, biarlah semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan menjaga tubuh, roh, jiwa, dan pikiran kita tetap sehat dan sempurna sampai kedatangan Tuhan. Itu semua bisa terjadi hanya melalui penyerahan kepada Tuhan. Terima kasih pendeta. Boleh pendeta tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau memberikan petunjuk bagi kami bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, menghidupkan hal yang benar di hadapan-Mu, sehingga kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Roni. Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji syukur kepada Tuhan telah selesai lagi pelajaran firman Tuhan pada saat ini tentang tingkah laku orang Kristen. Sekali lagi biarlah apa yang kita pelajari tidak lalu begitu saja, tapi kita boleh mengerti, bahkan kita boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen. Dan kami masih mengundang lagi pemirsa agar boleh mengikuti dalam episode-episode selanjutnya. Karena dalam episode selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya pernikahan Kristen itu. Apa yang Alkitab katakan mengenai keluarga. Dan biarlah kita boleh ikuti itu di episode selanjutnya. Dan kami mengajak biarlah saudara tetap selalu dalam program The Present Truth. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.